Jemaat yang dikasih Tuhan, siapa untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau memilihku. Kuasa-Mu sempurnakan jadi karya yang indah.
bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada pada saat ini, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih sepanjang minggu Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah berikan kami kesehatan, kemenangan, bahkan dalam segala persoalan hidup kami, Engkau telah datang memberi kami kekuatan. Begitu pagi hari ini Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami melayani-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Untuk itu Bapa, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, ibadah kami yang sederhana ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang hadir di tempat ini memberkati kami, mengurapi yang sendiri, mengurapi yang singer, mengurapi para pemusik-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu Tuhan.
Engkau rapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga firman yang diucapkannya melalui bibir mulut hamba-Mu akan mengubah setiap telinga yang mendengar, setiap orang yang menonton dan live streaming. Tuhan memberkati, kuasa-Mu mengalir tempat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mungkin saudara boleh selamat kiri kanan yang katakan selamat. Haleluya. Angel salah. Haleluya, kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Berdiri, haleluya. Kita akan pujian besarkan nama Tuhan. Haleluya. Ya
Puji nama Tuhan, semuanya karena kasih dari Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita buka hati kita. Biarlah setiap benih yang ditabur itu bisa bertumbuh. Kita akan pujian kita menjadi manusia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan. Biarlah kuasa menyentuh setiap hati kami ya Bapak, yang memperbaharui kami dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan, firman jadi manusia, firman jadi manusia. Yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus kawan, Yesus kawan, aku selamatku. Aku engkau telah begitu bagi saat gelapku. Kau pimpin bagi setiap firman jadi manusia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Engkaulah yang terang di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang menjadi penolong
di dalam setiap kesesakan yang kami alami. Kami melihat bagaimana kasih anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu besar Engkau nyatakan di dalam setiap perjalanan hidup kami, sehingga kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami memuji, meninggikan dan memuliakan Allah yang kami sembah, Tuhan yang besar. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila setiap firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi sesuatu yang dapat mengubahkan hidup kami, sehingga kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu saudara. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita bersyukur atas setiap kasih anugerah Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tema firman Tuhan adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa John Maxwell pernah berkata, bagaimana kita dapat menginspirasi masa depan kita jika kita mempunyai semangat, kita punya mimpi, kita punya impian di dalam hidup kita. Mimpi atau impian adalah segala sesuatu yang kita harapkan terjadi di kehidupan kita ke depan nanti. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang ada dalam firman Tuhan, yaitu yang bernama Yusuf. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-37. Ayat kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tapak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan berdiri tegak. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam hidup kita sekarang ini kita harus punya tujuan hidup. Kita harus punya impian, kita harus punya keinginan, kita harus punya cita-cita, kita harus punya mimpi yang ingin kita raih di dalam hidup kita ini. Dan Yusuf pada saat itu dia bermimpi, dan mimpinya ini diceritakan kepada abang-abangnya. Dia melihat bahwa pada saat itu mereka sedang mengumpulkan berkas-berkas gandum,
Kemudian mereka ikat satu-satu masing-masing, tetapi punya Yusuf berdiri tegak dan punya abang-abangnya itu sujud. Punya Yusuf doang yang berdiri tegak, tetapi punya abang-abangnya itu berada di bawah, mengelilingi punya Yusuf, gandumnya Yusuf. Kemudian Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada dia. 11 bintang itu menunjukkan kepada jumlah dari saudara-saudaranya, dari abang-abangnya Yusuf berjumlah 11 orang. Itu sujud kepada Yusuf. Dan abang-abangnya berkata, masa kami menyembah, emang kau raja? Maka iri hatilah abang-abangnya itu kepada Yusuf. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh bermimpi. Kita harus punya tujuan dan keinginan hidup. Tetapi yang menentukan mimpi kita itu menjadi kenyataan adalah Tuhan. Bukan berarti kata Pak Enos, saya suruh bermimpi, ya udah kerja saya setiap hari tidur terus, bukan. Artinya kita boleh bermimpi, kita boleh tujuan hidup, tetapi kita harus bergerak, kita harus melakukan sesuatu supaya apa yang menjadi tujuan hidup saudara, apa yang menjadi keinginan saudara itu dapat terlaksana, karena Tuhan berkenan atas setiap keinginan dan mimpimu saat ini. Kalau kita lihat bagaimana kehidupannya Yusuf, saudara, dia diberikan kapasitas dari Tuhan untuk memperoleh mimpi yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi saudara, bagaimana kita melihat ternyata proses yang dialami oleh Yusuf itu sangat panjang. Berawal dari mimpinya yang disampaikan ke abang-abangnya, abang-abangnya merasa cemburu kepada Yusuf. Saking cemburunya dia kepada Yusuf, maka dijuallah Yusuf sebagai seorang budak pada saat itu. Ya, mungkin bisa saja Yusuf berkata, Tuhan, katanya saya mimpi jadi raja, kok sekarang saya jadi budak? Apa benar mimpi itu tuh? Bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan? Dia mengalami proses kehidupan selama 17 tahun. Berawal dari mimpi, kemudian dia dijual sebagai budak, sebagai seorang suruhan, padahal di rumah dia sebagai anak kesayangan dari ayahnya. Semua permintaan yang diberikan oleh ayahnya, tetapi dia jadi budak, dijual oleh abang-abangnya. Kemudian setelah dia jadi budak, dia harus bekerja di rumah Potifar, menjadi pelayan, menjadi budak di sana. Disuruh-suruh melakukan ini, melakukan apa, melakukan semua pekerjaan harus dilakukan oleh Yusuf, karena itu tugas seorang budak. Ya. Kemudian dia harus difitnah dan dia harus masuk ke dalam penjara. Ya. Kan itu sudah semakin jauh dari apa yang dia mimpikan di awal. Dia bermimpi jadi raja, abang-abangnya, orang tuanya itu sujud kepada dia, tapi dia jadi budak, kemudian dia masuk penjara. Dan ini proses kehidupan yang dialami oleh Yusuf, tetapi dia tetap melakukan itu semua. Hari ini kita mau belajar apa yang harus kita lakukan agar mimpi kita, keinginan kita, tujuan hidup kita didengarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita harus bisa berjalan maju. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara saat ini, kuncinya yang penting adalah kita harus bisa melangkah maju ke depan. Mungkin saat ini banyak orang yang membenci saudara. Mungkin saat ini banyak orang yang iri kepada kita. Mungkin saat ini banyak orang yang memfitnah hidup kita saat ini, merendahkan kita saat ini. Mungkin banyak saat ini orang berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita jadi parasit, kita jadi benalu, hanya numpang saja ke orang lain. Mungkin
saat ini hidupmu belum berarti bagi orang lain. Mungkin banyak orang yang mengecewakan dalam hidup saudara. Tetapi yang pertama adalah kita harus melangkah maju ke depan. Jangan lihat lagi ke belakang. Jangan ingat-ingat lagi ke belakang. Jangan simpan-simpan lagi masa lalumu. Harus kita melangkah maju ke depan. Yusuf melepaskan pengalaman buruknya, masa lalunya, pengalaman-pengalaman pahit, trauma-trauma yang pahit, sehingga dia lepaskan, dia maju ke depan untuk meraih mimpi dia. Makanya di Kejadian 41 ayat 51, dia memberi nama anaknya yang paling sulung, yang pertama dengan nama Manasye. Manasye artinya adalah Allah telah membuat aku lupa kepada kesukaran dan aku lupa kepada penderitaan, kesengsaraan yang pernah aku alami sebelumnya. Yusuf bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ia melepaskan, merelakan, dia mengampuni kesalahan setiap orang yang pernah berbuat jahat kepada dia di masa dia yang lalu. Sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk bangkit, untuk naik dan meraih apa yang menjadi mimpi dia sebelumnya. Jadi yang pertama saudara adalah kita harus melangkah maju ke depan. Jangan melangkah mundur. Kebanyakan orang itu melangkahnya mundur ke belakang. Dia mengingat kembali orang yang pernah menyakiti hati dia. Dia mengingat kembali orang yang pernah menjelek-jelekan dia. Dia mengingat kembali orang yang pernah menyengsarakan, mencelakakan dia. Ya, dia pernah mengingat orang yang menghina, membuang dia, sehingga dia mundur. Lama-lama dendam itu, kepahitan itu semakin bertambah banyak dalam hidup saudara. Inilah yang menjadi beban saudara untuk bisa melangkah maju. Saudara tidak bisa melepaskan beban yang ada saat ini. Karena apa? Ini semakin lama semakin berat. Sehingga kita nggak bisa maju ke depan. Karena ini masih ada bebannya nih. Ini harus dilepaskan dulu, dihancurkan dulu, dipatahkan dulu semuanya. Baru saudara bisa melangkah. Bukan hanya maju, tapi berlari ke depan, mencapai tujuan yang mulia dalam hidup saudara. Jadi harus bisa maju, terus melangkah ke depan. Yang kedua adalah saudara, yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih tujuan hidup saudara atau mimpi saudara saat ini adalah memberikan yang terbaik di dalam hidup saudara. Kejadian 39 ayatnya yang ke-22 dikatakan bahwa segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Pertanyaannya begini saudara, ketika Yusuf sedang berada di penjara, tetapi firman Tuhan tadi katakan kepala penjara itu mempercayakan semua urusan yang ada di penjara kepada Yusuf. Seorang tahanan, tapi diberikan kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengatur tahanan yang lainnya. Kalau bukan karena Yusuf, dia punya kemampuan di dalam dirinya dan dia berikan yang terbaik dalam kemampuan yang dia miliki, dia tidak mungkin mendapatkan kepercayaan oleh seorang kepala penjara pada saat itu. Saudara tidak mungkin bisa mendapatkan kepercayaan kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Misalkan dalam pelayanan saudara setengah-setengah, malas-malasan, pertanyaannya minggu depan dipakai lagi gak oleh Bapak Gembala pelayanan? Belum tentu saudara.
Saudara datang ke gereja terlambat, pelayanan saudara datang ke gereja terlambat. Ya. Gak pernah ikut latihan, tiba-tiba lo langsung muncul, naik ke atas mimbar, jadi singer, jadi worship leader, jadi pemain musik. Dan lagunya itu salah semua. Pertanyaannya minggu depan masih dipakai gak pelayanan? Belum tentu. Kenapa? Karena dia melayani asal-asalan. Saudara bekerja nih, saudara bekerja saja di kantor, lalu pekerjaan saudara salah semua. Terus yang saudara kerjakan salah semua. Yang disuruh tidak sesuai dengan, yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang disuruh. Pertanyaannya begini, saudara. Apakah atasan saudara masih mau pakai saudara nggak kalau pekerjaan itu seperti itu? Paling dipecat, dirumahkan. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak mau memberikan yang terbaik di dalam diri kita. Kita tidak mau mengembangkan diri kita. Kita tidak mau mengembangkan kemampuan, kapasitas, keterampilan, keahlian yang ada di dalam diri kita. Karena kita sudah merasa cukup. Kita sudah merasa puas. Kita sudah merasa hebat dengan kemampuan itu, padahal itu belum ada apa-apanya sama sekali. Ya. Makanya ada perumpamaan tentang talenta. Ada orang punya 5 talenta, dikembangkan menjadi 10 talenta. Ada orang punya 3 talenta, dikembangkan menjadi 6 talenta. Tapi ada orang punya 1 talenta. Dia pikir 1 doang. Ya udahlah, ditanam talentanya. Akhirnya tidak bisa berkembang. Dan ketika tuannya itu pulang mendapatkan hanya ada 1 talenta, sedangkan yang lain mengembangkan talentanya, apa yang terjadi? Yang punya 1 talenta ini dihukum, diusir dari rumah Tuhan. Kita harus bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup kita saat ini, saudara. Saudara punya kemampuan dalam bermusik, kembangkan kemampuan musikmu. Jangan merasa puas dengan apa yang saudara bisa saat ini. Ya. Kemarin saya mencoba bermain. Kalau kata orang sekarang zaman sudah canggih. Coba menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Saya mencoba membuat lagu sekolah saya, yang saudara lihat di Facebook. Ya. Nama judul lagunya, nama sekolah saya SMK Kristen Harapan Mulia. Saya buka aplikasinya, saya ketik di situ judulnya, kemudian saya ketik liriknya, kemudian buat lagu. Dalam hitungan 2 menit, langsung jadi lagunya. Coba. Tanpa proses rekaman, ya, tanpa proses ada musiknya, rekaman suara, rekaman musik. Tinggal klik aplikasinya 2 menit, itu ada pilihannya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada versi lainnya. Langsung jadi. Ya, coba. Zaman itu sudah canggih, saudara. Orang yang tidak bisa bermain musik pun bisa buat lagu. Saya nggak bisa main musik, main drum juga temponya berantakan. Nggak bisa main keyboard, nyanyi juga malas. Tapi saya tinggal klik di aplikasi, AI, langsung jadi lagu. Sampai istri saya bilang, ini bayar berapa bikin lagunya? Nggak bayar, gratis. Ya. Langsung jadi 1 lagu itu. Ini yang harus kita kembangkan saat ini, saudara. Jangan merasa puas, berikan yang terbaik dalam hidup saudara. Ya. Saya pun sebagai seorang gembala
hamba Tuhan selalu berikan yang terbaik. Kalau khotbah, kalau ada khotbah mendadak, di handphone saya sudah ada banyak ringkasan khotbah, PowerPoint, Word, semuanya ada. Jadi kalau istri saya tinggal nembak, udah bapaknya yang khotbah, saya WL kayak kemarin tuh kan. Pas hari H, detik itu juga, ya mau nggak mau. Tapi karena sudah punya referensi banyak, tinggal naik aja. Di Amerika, Angkatan Laut Amerika itu saudara, mereka punya prinsip bahwa kemampuan mereka itu masih 40%. Ya. Padahal mereka sudah ahli, sudah tentara khusus, sudah Angkatan Laut khusus nih. Tapi prinsip mereka, kemampuan mereka itu masih 40%. Sehingga mereka terus mengembangkan diri, mengupgrade diri. Ya. Mengupgrade diri. Karena prinsip mereka, kemampuan kami masih 40%. Masih 40%, ayo terus kembangkan diri. Ini yang terjadi. Kita harus seperti itu. Kembangkan diri, kembangkan kemampuan, perbesar kapasitas, perbesar kemampuanmu, sehingga saudara kita bisa berikan yang terbaik di dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun itu kepada Tuhan. Jadi itulah jalan kita bisa meraih mimpi kita. Amin. Yang terakhir adalah melihat kebutuhan orang. Kejadian 40 ayat 6 berkata demikian saudara. Ketika waktu pagi hari Yusuf datang ke mereka, segera dilihat mereka bersusah hati. Lalu bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan di penjara, mengapa hari ini mukamu sekurang itu? Kemudian jawab mereka, kami bermimpi, tapi tidak ada yang mengartikan. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu kepadaku. Ketika sedang berada di penjara, ya, para pegawai istana yang ditahan, juru roti dan juru minum, mereka bermurah hati, sedih, karena mereka berdua bermimpi, tapi mereka nggak tahu apa arti mimpi itu. Tapi karena Yusuf dia peduli kepada orang lain, dia melihat kebutuhan orang lain, dia datang kepada mereka dan berkata, apa yang sedang kalian mimpikan? Apa yang sedang terjadi? Kalian sedih sekali. Oh, kami sedang bermimpi. Bukankah mimpi itu dari Tuhan? Kalau gitu, ceritakanlah. Mungkin saja saya bisa mengartikan mimpi kalian. Yusuf tahu, Yusuf tidak cuek, Yusuf tidak diam melihat kebutuhan orang lain. Bukan karena dia kurang kerjaan, bukan karena dia mencampuri urusan orang lain, bukan karena dia sok menjadi pahlawan kesiangan pada saat itu, tapi dia punya kepedulian, dia punya kebaikan, dia punya kesejahteraan bagi orang lain, dia punya kemampuan untuk menolong orang lain. Itulah yang dibutuhkan kita. Saat ini kita harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Apa yang sedang menjadi pergumulannya, apa yang sedang menjadi masalahnya, apa yang sedang menjadi kerinduannya saat ini, kita harus tolong mereka. Bahkan ketika pada saat itu Mesir sedang terjadi bencana kelaparan, dan apa yang dilakukan oleh Yusuf berkata kepada prajuritnya, panggil orang tua saya, panggil abang-abang saya, suruh mereka ke Mesir, karena di Mesir ada makanan yang kuberikan kepada mereka. Yusuf tidak peduli, Yusuf tidak cuek, meskipun abang-abangnya pada saat itu saudara-saudaranya menjual dia, tetapi dia tetap memiliki kasih kepada mereka. Dan Yusuf berkata, panggil mereka ke Mesir, aku akan memberikan makanan kepada mereka. Yang ketiga saudara, ketika saudara ingin tujuan hidupmu, mimpimu didengar oleh Tuhan, maka tunjukkanlah kasihmu kepada orang lain. Jangan cuek, jangan pura-pura cuek, jangan tidak peduli, jangan tawar hati.
bertolong-tolonglah antara kamu dengan orang sesama saudara, abang adik, kakak adik, orang tua kepada anak, ataupun kepada orang-orang di sekitar saudara. Tunjukkanlah kasih kepada mereka. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita mau belajar, biarlah hidup kita semakin lagi dipakai oleh Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kita, mimpi kita, impian kita, Tuhan yang benar. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita naik kemudian hatiku tenang bersama Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib.
Tuhan menguatkan hidup kami. Buat kami untuk tidak takut bermimpi, mempunyai keinginan untuk tujuan kami yang lebih baik ke depan. Ketika kami Bapa semuanya pengharapan kami kepada Tuhan, kami akan melihat ada rencana yang besar, ada mujizat yang mulia yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan supaya kami tetap terus melangkah maju ke depan, melepaskan setiap beban kami, melepaskan setiap masa lalu kami, melepaskan setiap kehidupan kami yang lama. Kami mau melangkah maju ke depan, meraih mimpi kami, meraih tujuan hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau semakin lagi dekat dengan Tuhan. Kami mau semakin lagi peduli mengasihi orang lain. Kami akan melihat bagaimana kami dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Karena firman berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Kami mau melakukan yang terbaik, kemampuan yang terbaik kami berikan kepada Tuhan di dalam segala hal, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, bahkan dalam pendidikan kami. Hari ini kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana Tuhan dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan mimpi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam firman-Mu dapat menguatkan, memberkati, mengubahkan, dan memuaskan setiap beban yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya, saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami siap untuk memberi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati setiap pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan. Berkati. Kami siap untuk memberi dan mengucapkan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya.